Luar biasa. Belum pernah dalam sejarah saya melihat Indonesia melawan Korea Selatan bermain seperti halnya Indonesia melawan Kamboja, Indonesia melawan Timor Leste. Tidak, saudara-saudara. Ini Korea Selatan, saudara-saudara. Ini Korea Selatan, bukan Myanmar, bukan Laos, bukan Brunei Darussalam, bukan, saudara-saudara. Ini adalah penampilan yang keren menurut saya. Luar biasa dari para pemain Indonesia. Dan kita memang layak lolos ke semifinal. Dan selangkah lagi kita akan tampil di Olimpiade. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Indonesia melawan Korea Selatan itu bermain tanpa rasa takut. Wah, keren saudara-saudara. Pilihan taktik, pilihan strategi, pilihan formasi Sintayong itu luar biasa. Keren saudara-saudara, keren sekali. Bermain melawan Korea Selatan, kalau saudara-saudara perhatikan, Indonesia tetap bermain dengan 3-4-3. Perubahan terjadi di belakang ketika Komang menggantikan Ferrari di back-nya. Di back bersama dengan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Kemudian kembalinya Nathan Choaon itu dimanfaatkan benar dengan menempatkan Nathan Choaon sebagai pemain gelandang tengah bersama dengan Ivar Jenner. Ini menjadi duet box-to-box midfield yang sangat tangguh. Nathan bertindak sebagai penyeimbang, sebagai jangkar, sebagai gelandang bertahan lah, kira-kira seperti itu. Gelandang pengangkut air kalau istilah di Liga Indonesia. Sementara Ivar Jenner bertindak sebagai playmaker, pengatur serangan, pendistribusi bola, jembatan dari lini belakang ke lini tengah, ke depan. Sementara di sayap, saudara-saudara, perubahan juga terjadi. Rio Fahmi masuk sebagai wingback kanan. Sementara di kiri tetap ditempati oleh Pratama Arhan. Untuk di depan tidak terjadi perubahan, tetap menggunakan sistem false nine. False nine, saudara-saudara, false nine. Rafael Strike, kemudian Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Ini adalah false nine. False nine yang dimana kalau saudara-saudara perhatikan dengan lebih seksama, permutasi antara Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Strike ini sangat cair. Sangat cair, saudara-saudara. Marcelino kadang main di kanan, kadang main di kiri. Begitu pula Rafael Strike. Rafael Strike itu ditaruh di tengah, tetapi dia juga bisa mundur. Dia kadang bergerak ke belakang, kadang juga ke kanan, kadang ke kiri. Buktinya golnya dia itu berasal dari di posisi agak kiri, sementara gol kedua dia lari dari kanan. Nah, ini ada permutasi 3 pemain yang menurut saya luar biasa. False nine yang susah diantisipasi oleh pertahanan Korea Selatan. Hasil dari skema taktik seperti ini luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Walaupun Hwang Sun Hong itu sudah menerapkan kontra strategi dengan menampilkan skema yang sama 3-4-3, saudara-saudara. Hwang Sun Hong itu menempatkan skema yang sama 3-4-3. Tujuannya dia adalah membaca isi kepala Sintayong. Tujuannya adalah kontra strategi dengan bermain seperti cara Indonesia bermain. Padahal sebelumnya dia biasanya menggunakan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tetapi di malam itu, pertandingan ini tadi, saudara-saudara, dini hari tadi, dia bermain seperti hanya itu. Tujuannya untuk mengantisipasi permainan. Ini sama persis pemikirannya seperti ketika Sintayong
menghadapi Vietnam waktu Piala Asia 2023 sudah sama persis. Jadi dia mengcopy paste taktik dan strategi lawan. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia sudah mengcopy dan meniru strategi lawan, berusaha untuk melakukan kontra strategi, ya itu sah-sah saja. Hasilnya saudara-saudara, Sintayong ternyata jauh lebih cerdik, jauh lebih pintar, jauh lebih smart, jauh lebih paham isi kepalanya Wang Sunhong. Dia kembali menampilkan taktik dan strategi yang membuat Korea Selatan bingung. Bingung saudara-saudara. Dia Anda perhatikan pemain Indonesia dengan santainya, dengan tanpa beban, tanpa takut. Ini saudara-saudara, lihat, bayangin, tanpa takut mengurung pertahanan Korea Selatan, mendikte pemain-pemain Korea Selatan melancarkan serangan dengan sangat terorganisasi dengan baik. Kita harus mengatakan terorganisasi dengan baik, saudara-saudara. Dari belakang, dari tengah, dari depan, Marcelino bergerak, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Witan Sulaiman, semuanya terorganisasi dengan sangat baik sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah mesin yang bergerak bersama, yang menjalankan perintah pelatihnya, dan itu membuat pertahanan Korea Selatan benar-benar kacau, saudara-saudara, kacau. Indonesia dominan saudara-saudara. Di babak pertama itu Indonesia dominan, di babak kedua itu juga sebenarnya Indonesia dominan, saudara. Dominasi Indonesia itu terbukti dengan gol-gol yang diciptakan, saudara-saudara. Dominan sekali, dan mentalnya juga bagus. Mentalnya luar biasa. Kita lihat gol pertama. Itu gol yang sangat cerdik dari Rafael Strijk. Cah ganteng. Selama ini banyak orang yang menyinyir, mengkritik, merendahkan Rafael Strijk. Ini penyerang kok nggak bisa cetak gol. Penyerang kok nggak pernah bisa menjebol gawang lawan. Anda salah. Rafael Strijk itu adalah bagian dari strateginya Sintayong. Jangan menganggap bahwa striker itu harus selalu mencetak gol. Tidak, saudara-saudara. Kalau Anda melihat dari taktik Sintayong, Rafael Strijk itu berfungsi sebagai breaker, sebagai perusak pertahanan lawan, karena kemampuan dia, kecepatan dia, kebandelan dia, kengototan dia, itu dia berfungsi sebagai perusak, memecah konsentrasi pertahanan lawan supaya teman-teman dia itu bisa mencetak gol. Terbukti di pertandingan melawan Australia, terbukti di pertandingan melawan Jordania, terbukti juga di pertandingan melawan Qatar. Jadi sepak bola itu adalah permainan tim. Kita tidak bisa hanya berharap pada satu atau dua pemain. Dan pada pertandingan melawan Australia lagi. Korea Selatan, saudara-saudara. Pertandingan melawan Korea Selatan, Rafael Strijk membuktikan kualitasnya. Dia membuktikan nyinyiran orang itu salah. Dia mencetak gol yang menurut saya keren. Itu gol yang bagus sekali, saudara-saudara, di gol pertama. Kemudian sempat Korea Selatan menyamakan skor melalui sebuah heading pemain Korea. Namanya siapa, nomor berapa itu. Dan kena kepalanya, wajahnya Komang Teguh, jadi itu bunuh diri. Tetapi setelah skor 1-1, Indonesia tidak lemah, saudara-saudara, tidak loyo, tidak menyerah. Saya sudah berpikir, saat Korea Selatan mencetak gol termasuk gol di menit ke-8 yang offset itu, saya sudah berpikir, Indonesia akan down ini. Ternyata tidak, saudara-saudara. Ternyata tidak. Mentalnya bagus, bangkit, kemudian menyamakan skor, mencetak gol kedua, kemenangan 2-1 itu melalui Rafael Strijk. Itu juga gol yang keren. Sebuah assist yang kelas dunia. Assist Eredivisie, eksekusinya adalah Eredivisie. Assist Belanda, penyelesaian ala Belanda. Wah, keren, saudara-saudara. 2-1 dan kemudian di babak kedua kita lengah melalui serangan balik cepat Korea Selatan. Ya, itu sangat disayangkan juga sebenarnya. Kenapa kita harus memaksakan gol ketiga, saudara-saudara. Tetapi ya sudah terjadi, skor 2-2 terjadi. Dan yang lebih hebat lagi, kita tidak down, saudara. Sekali lagi saya mengatakan kita tidak down. Mentalnya pemain itu luar biasa. Mental pemain itu tidak jatuh ketika dalam kondisi seperti itu. Karena itu sudah menit ke-84, saudara-saudara. Menit ke-84, 6 menit lagi pertandingan berakhir. Tetapi mental pemain Indonesia itu masih bagus, fisiknya juga masih oke, staminanya oke, konsentrasinya masih oke, dan tim nasional Indonesia U23 masih bisa membalas, berusaha untuk menyerang di sisa pertandingan maupun di extra time, saudara-saudara. Luar biasa.
Dengan kemenangan ini, saudara-saudara, dengan kemenangan ini setidaknya Indonesia sudah satu kaki ya. Ini saya katakan satu kaki sudah berada di Olimpiade secara teori ya. Secara teori kita sudah mendapatkan minimal setidaknya satu tiket ke playoff melawan Gini. Gini itu adalah tim dari Afrika. Gini adalah tim peringkat keempat dari kualifikasi Piala Dunia Olimpiade di Afrika sana. Tapi mereka juga bukan kualifikasi, mereka juga sama seperti Asia, Piala Afrika U23 juga. Saudara-saudara, Gini, negara di Afrika Barat. Negara yang ibu kotanya kalau nggak salah Conakry, itu negara berbahasa Prancis, saudara-saudara. Gini, negaranya Nabi Keita. Nabi Keita, mantan pemain Liverpool. Mantan apa masih pemain Liverpool ya? Itulah Nabi Keita yang dulu di Leipzig, di Red Bull. Itu minimal itu. Tetapi kalau lebih bagus lagi kita bisa lolos otomatis. Kenapa? Karena nanti kan masih ada semifinal. Semifinal kemungkinan kita akan bertemu antara Uzbekistan atau Arab Saudi, saudara-saudara. Uzbekistan atau Arab Saudi. Kita ketemu, kalaupun kita kalah, kita masih ada pertandingan perebutan peringkat ketiga, saudara-saudara. Jadi ini peluang Indonesia untuk lolos ke Olimpiade ini tinggal satu langkah lagi luar biasa. Dan lolos ke semifinal ini sudah menjadi targetnya Sintayong. Target Sintayong, saudara-saudara, bukan target PSSI. PSSI itu hanya menargetkan lolos ke perempat final, tapi si Sintayong itu bandel, keras kepala, kepala batu kalau kata orang Papua. Kepala batu, dia benar-benar ingin ke semifinal, dan itu dibuktikan dengan semifinal. Karena Sintayong punya pengalaman, dia pernah meloloskan Korea Selatan U23 ke Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016, dan itu juga terjadi ketika Piala Asia U23 2016 itu terjadi di Qatar, saudara-saudara. Ini seperti deja vu. Keberhasilan ini, saudara-saudara, ini adalah keberhasilan, saudara-saudara. Mau dikata lolos ke semifinal itu keberhasilan, lolos ke perempat final pun itu sudah keberhasilan, saudara-saudara. Ini luar biasa. Keberhasilan ini tak lepas. Kita harus dengan fair dan sportif mengakui bahwa peran Sintayong ini luar biasa. Sebagai pelatih itu dia luar biasa. Dia keren sekali, saudara-saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena dia mempersiapkan tim ini sejak pertama kali dia datang. Jadi begini, waktu itu kan dia datang tahun 2019 atau 2020 lah. Pokoknya awal-awal itu dia datang, saudara-saudara. Dia tugas utama dia adalah mempersiapkan tim ke Piala Dunia U20 yang akan digelar tahun 2021. Jadi kemudian dia menyeleksi pemain-pemain usia 20, usia 19 tahun Indonesia. Dicarilah pemain-pemain yang stok yang sudah ada, kemudian dicari pemain-pemain keturunan, dan dapatlah si Rafael Struijk, Ivar Jenner, sama Justin Hubner. Sebenarnya ada beberapa pemain keturunan lagi yang pada waktu itu sempat dipanggil ke pemusatan latihan untuk timnas U19. Waktu itu ya beberapa dari Belanda lah, ada 2 atau 3, tetapi tidak lolos. Hanya 3 pemain ini, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang pada akhirnya lolos. Kemudian itu berkembang terus dengan skuad yang muda ini, dibawa ke Piala AFF lah, ikut ke SEA Games lah, ikut ke macam-macam. Walaupun hasilnya tidak terlalu bagus, saudara-saudara, di level ASEAN. Di Piala AFF juga 2 kali tidak, hasilnya mengecewakan. Di SEA Games 1 kali, hasilnya tawuran dengan Thailand di semifinal. Kemudian di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia 2026 di FIFA Matchday, semuanya dibawa. Pemain-pemain muda ini terus dibawa, walaupun ada kritik dari dalam negeri yang mengatakan kenapa tidak memanfaatkan pemain-pemain Liga Indonesia yang sudah jadi. Kenapa tidak menggunakan Tahir? Hasilnya kan sudah saudara-saudara lihat. Jadi sepak bola itu pada intinya adalah proses, saudara-saudara, proses, dan itu butuh waktu lama. Sir Alex Ferguson membawa Manchester United sukses itu setelah menjadi pelatih bertahun-tahun. Arsene Wenger, saudara-saudara lihat, ya memang ada yang dibikin secara instan seperti Real Madrid, seperti Chelsea, tetapi pada umumnya itu proses yang waktunya panjang. Dan sekarang Sintayong membuktikan bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Saudara,
Dan ini memang sangat layak kalau Sintayong kontraknya diperpanjang sampai 2027, saudara-saudara. 2027 ini sebuah langkah yang sangat bagus dari PSSI, sebuah sesuatu yang memang harus sudah selayaknya dilakukan. Bahkan sebelumnya, sebenarnya kemarin ketika setelah Piala Asia itu kontrak perpanjang itu sudah menjadi kelaziman, karena ini termasuk berhasil, saudara-saudara. Sukses Sintayong itu bukan hanya membuat Indonesia bermain dengan bagus, bukan hanya menciptakan hasil yang bagus. Memang saudara-saudara, kalau patokannya piala, patokannya trofi, Sintayong belum memberikan piala. Tetapi kalau patokannya permainan, kemudian level pertandingan, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah level Asia, saudara-saudara. Itu harus digarisbawahi. Level Asia, bukan level Asia Tenggara. Lawan kita adalah Jepang di Piala Asia, lawan kita adalah Irak di Piala Asia, lawan kita adalah Korea Selatan, Australia, kemudian Jordania di Piala Asia U23, Qatar. Ini lawan kita, bukan Kamboja, bukan Myanmar, bukan Filipina, bukan Timor Leste, bukan mana lagi, Laos, bukan Brunei Darussalam, bukan, saudara-saudara. Jadi ini adalah sesuatu prestasi yang bagus dan memang layak dipertahankan. Jangka panjang, kontraknya memang harus jangka panjang, saudara-saudara. Kenapa? Kalau kita gonta-ganti pelatih, itu pemain kasihan juga. Nanti dia bingung, dia mau mengikuti filosofi permainan yang apa, dia mau mengikuti cara bermain sepak bola yang seperti apa, dia mau mengikuti ilmu yang seperti apa. Itu kasihan pemain. Tetapi kalau jangka panjang seperti ini, 2027, ini luar biasa. Saya rasa ini memang harus dilakukan, karena sekali lagi saya mengatakan bahwa sepak bola adalah proses. Kita membutuhkan proses, tidak bisa 1, 2, 3 hari terus kita memetik hasil. Tidak bisa, saudara, harus waktu yang panjang. Semifinal bagaimana, saudara-saudara? Untuk semifinal bagaimana? Untuk semifinal, Indonesia tetap harus bermain seperti saat mengalahkan Australia, seperti saat mengalahkan Yordania, dan seperti saat menyingkirkan Korea Selatan di adu penalti, saudara. Harus bermain seperti itu. Santai, tenang, penuh percaya diri, tidak perlu takut. Intinya tidak perlu takut. Penyakit utama pemain-pemain Indonesia sejak dulu kala adalah rasa takut, saudara-saudara. Itu diakui oleh pelatih-pelatih tim nasional Indonesia, mulai dari Iwan Kolev, Peter Witt, kemudian Alfred Riedel, termasuk juga Simon McManamy, sekarang Luis Mia, kemudian Sintayong itu juga mengakui bahwa pemain-pemain Indonesia itu pertama itu yang kelemahannya adalah takut. Kalau mereka melihat pemain Thailand saja, dulu ya, melihat wajahnya pemain Thailand itu mereka sudah gemetar. Bahkan mereka tidak mampu menatap pemain Thailand. Ketika bertemu pemain Vietnam yang ngotot, yang kayak Vietcong itu, kayak pejuang itu, kayak gerilyawan Vietcong itu, mereka juga takut. Apalagi melawan level yang seperti Korea, Jepang, kemudian Timur Tengah, itu sudah pasti mereka. Tetapi sekarang tidak, saudara-saudara. Sekarang tidak. Mereka berani sekali, saudara-saudara. Mereka berani sekali melawan. Mentalnya bagus, mentalnya terbentuk. Kemudian cara bermain juga berubah total. Dulu itu long ball, sedikit-sedikit long ball, giring, dribble, terlalu banyak itak-itik, terlalu banyak menggoreng bola. Sekarang tidak. Sekarang mengalir, hanya 1-2 sentuhan saja bola mengalir. Walaupun terkadang juga masih ada dribble, tetapi dribblenya berguna. Kalau dulu dribblenya tidak berguna, sudah dribble capek-capek hilang lagi. Sekarang tidak. Itu yang membedakan. Kemudian attitude-nya juga bagus, saudara-saudara. Attitude para pemain itu bagus, tidak mudah sombong, tidak mudah sesumbar, walaupun bercanda. Bercanda gak masalah. Dan hubungannya Sintayong dengan pemain itu sangat bagus, seperti bapak dan anak. Jadi menurut saya masa depan sepak bola Indonesia itu cerah, dan tugas berikutnya bagi Sintayong adalah menyiapkan pemain pelapis generasi berikutnya, supaya kalau pemain-pemain ini walaupun usianya masih muda, misalnya ada yang cedera atau ada yang dinas di itu bisa ada penggantinya yang sepadan, saudara-saudara. Selamat sekali lagi, selamat. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas.
Semua sudah kita bicarakan tentang penampilan luar biasa, saudara-saudara. Penampilan keren tim nasional Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan. Indonesia tampil luar biasa, tidak hanya menyerang, tetapi juga mengurung pertahanan Korea Selatan, mendominasi pertandingan, mendikte lapangan, mengobrak-abrik semua sektor lapangan di Korea Selatan. Tidak ada takut-takutnya, tidak ada rasa gentar. Menyerang terus, saudara-saudara. Ball possession kita unggul, kemudian shoot on goal kita unggul, kemudian jumlah tembakan kita unggul, semua attempt kita unggul, semua kita unggul secara statistik. Luar biasa, belum pernah dalam sejarah saya melihat Indonesia melawan Korea Selatan bermain seperti halnya Indonesia melawan Kamboja, Indonesia melawan Timor Leste. Tidak, saudara-saudara, ini Korea Selatan, saudara-saudara. Ini Korea Selatan, bukan Myanmar, bukan Laos, bukan Brunei Darussalam, bukan, saudara-saudara. Ini adalah penampilan yang keren menurut saya, luar biasa dari para pemain Indonesia, dan kita memang layak lolos ke semifinal. Dan selangkah lagi kita akan tampil di Olimpiade Paris 2024. Ini akan menjadi sejarah yang luar biasa setelah terakhir kali Indonesia tampil di Olimpiade itu pada 1956 di Melbourne, Australia. Saudara-saudara, wah, keren. Selamat kepada semua tim, selamat kepada pemain Sintayong, kepada PSSI, kepada supporter, kepada semua orang, kepada siapa saja pendukung tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada juga di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.